Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Parisdi kembali lagi setelah kurang lebih 1 bulan, 5 pekan ya tepatnya rehat ya setelah beres UPPPG ya, dan alhamdulillah sudah dinyatakan lulus. Selamat juga teman-teman yang sudah lulus ya. Yang belum harus retake mungkin ya di beberapa waktu ke depan. Nah, tetap semangat, mari kita belajar lagi ya. Begitu juga semangat buat teman-teman yang baru akan UP di pertengahan Desember ya. Nah, kita siapkan dari sekarang dengan latihan-latihan soal ya. Nah, kalau kita lihat kisi-kisi UPPPG itu sama dengan kisi-kisi pretest. Jadi untuk fisika itu ada 120 soal. Nah, kemudian ini ada 70 soal pedagogik dan lain-lain gitu ya. Dan lain-lain itu ada kepribadian, ada wawasan kebangsaan dan seperti itulah ya kurang lebih. Dan ada 50 soal yang memang ini konten knowledge fisikanya ya. Nah, saya akan bahas yang bagian konten knowledge fisikanya dan kita akan mulai dengan satu kisi-kisi. Ini yang termasuk yang jarang kita bahas, yaitu tentang optika geometri ya. Kalau materi lain kayaknya udah banyak variasi soal yang kita bahas di video-video sebelumnya, dicek saja ya. Nah, ini ada kita akan bahas satu kisi-kisi yaitu tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Kali ini akan fokus ke pemantulannya, menganalisis fenomena fisika yang terkait dengan pemantulan dan pembiasan. Kisi-kisinya berbunyi seperti itu, tapi kita akan fokus di video kali ini di pemantulan, khususnya di permukaan datar ya. Permukaan datar kita ambil contoh untuk cermin datar ya. Mudah-mudahan ini nanti saya akan bahas 4 soal. 4 soal ini mudah-mudahan memperkuat konsep ya, karena soal-soal PPG sekarang itu lebih ke konsep, jadi tidak ada yang rumit banget ya, nggak ada ya. Nah, tapi kalau misalnya konsepnya mantap ya, itu akan cepat mengerjakannya. Kenapa penting cepat mengerjakannya? Karena ini ya yang 120 soal ini kan waktunya cuma 180 menit, jadi total 180 menit. Jadi saran saya kita cepat ngerjain fisikanya. Ini kalau bisa 1 menit 1 soal beres gitu ya. Nah, maka sisa waktunya masih ada berapa ya, 130 menit atau 120 menit gitu untuk mengerjakan yang pedagogi. Karena pedagogi itu soalnya panjang-panjang ya, panjang-panjang. Jadi takes time pasti gitu ya. Nah, jadi pengalaman teman-teman yang belum lulus kemarin ya, sempat pada sharing juga. Sebagian karena nggak selesai mengerjakannya karena kelamaan baca soal-soal pedagogiknya, karena memang panjang-panjang, pertanyaannya panjang, soal pilihannya juga panjang ya. Jadi salah satu tips dari saya adalah fisikanya harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan bener ya, selesai singkat tapi salah ya percuma ya. Oke ya, langsung aja kita mulai ya. Sudah panjang cuap-cuapnya, kita mulai aja dengan satu contoh soal untuk cermin datar ya. Kita mulai ya. Ya, silahkan dibaca dulu, kemudian tidak ada salahnya video ini di stop dulu, kemudian dicoba. Nanti teman-teman cocokkan dengan jawaban saya. Berapa tinggi cermin datar yang diperlukan untuk melihat bayangan ujung kepala sampai ujung kaki seorang dengan tinggi badan 170 cm dan berdiri tegak di depan cermin? Ya, udah kita gambarkan di sini. Nah, misalnya ini orangnya, stickman-nya ya, sebelah kiri ini. H itu adalah ujung kepala ya, ujung kepala. Kemudian huruf E itu eye, maksudnya ya mata. Ini matanya di sini. Nah, ini ujung kepala, headnya di atas. Kemudian ada ujung kakinya, kita sebut pakai dengan titik F ya, foot ya, atau feet karena ada 2 ya. Oke, nah kemudian yang biru ini adalah cerminnya menghadap ke orang, tentu saja ya, orangnya menghadap ke cermin ya. Pertanyaannya adalah berapa tinggi cermin ya, tinggi cermin yang diperlukan ya untuk melihat seluruh bayangannya ya. Nah, jadi prinsipnya sederhana saja sebetulnya. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul ya. Sudut datang sama dengan sudut pantul, begitu ya biasanya kita mengajarkannya ya. Nah, jadi prinsipnya itu saja. Nah, jadi misalnya ketika kita ingin melihat
bayangan mata ya, bayangan mata, kok bayangan mata salah. Kalau bayangan mata langsung ya kita ngelihat ke depan ya, bolehlah dari bayangan mata dulu ya, kita ngelihat. Nah ini nanti sinar datang dari mata kemudian dipantul balik ya ke arah mata lagi, jadi kelihatan nanti bayangannya akan di sini ya pada jarak yang sama. Nah ini adalah E aksen, itu bayangan mata. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bayangan ujung kepala ya. Nah, syaratnya kita melihat bayangan ujung kepala adalah ketika sinar yang datang dari ujung kepala, dari sini berarti ya. Nah, itu datang dari ujung kepala. Saya ganti warna dulu ya biar nggak terlalu pusing lihatnya gitu ya. Nah, itu akan dipantulkan dan pas sampai ke mata. Aduh, maafkan ya. Nah, jadi nanti gimana pembentukan bayangannya? Nah, kita perpanjang ini. Nah, kita perpanjang. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini bayangan ujung kepalanya. Ini saya sebut dengan H aksen. Nah, kita perlu mencari tahu berapa panjang bagian cermin yang digunakan untuk melihat bagian mata sampai ke ujung kepala. Jadi yang ini ya. Nah, jadi misalnya kita sebut ini ujung atasnya itu sebagai titik C1. Nah, kemudian yang lurus dengan mata kita sebut dengan C2. Kita mau nyari dulu C1 ke C2 itu berapa panjang ya. Nah, atau misalnya kita sebut yang ini nih, itu panjangnya adalah Y1 misalnya ya, Y1. Nah, maka saya akan coba gambar ulang supaya tidak terlalu pusing. Nah, kita sudah punya gambar untuk membantu menentukan Y1 ya, panjang bagian cermin dari C1 ke C2 dengan perbandingan segitiga saja saya kira ya. Ini ada sudut alfa. Nah, kalau pakai trigonometri juga boleh pakai tangan ya. Nah, jadi kan tangan alfa itu kan depan dibagi samping, berarti Y1 dibagi dengan S ya. Sama dengan, nah kemudian kita lihat segitiga yang besar dari E kemudian H aksen ke E aksen ya. Nah, ini kan tinggi yang di sini adalah tinggi jarak antara mata ke ujung kepala ya. Kita nggak tahu tapi kita misalkan saja ya, kita misalkan 10 cm, sembarang angka aja dimisalkan ya. Nah, ini berarti ini 10 cm ya, kita misalkan. Kemudian dibagi dengan jarak dari E ke E aksen kan, karena kalau pada cermin datar kan jarak bayangan sama dengan jarak benda ya, jadi S nya sama dengan S aksen ya. Nah, jadi berarti E ke E aksen itu adalah 2S. Nah, kiri kanan kan kita ada S. Nah, jadi tinggal dicoret. Nah, jadi udah tuh ketemu langsung jawabannya bagian yang Y1-nya, bagian yang atas itu Y1 berarti sama dengan 10 dibagi 2, jadi 5 cm. Nah, jadi bagian cermin untuk melihat bayangan ujung kepala sampai mata itu adalah 5 cm ya, alias setengah dari jarak jarak mata ke ujung kepala yang kita misalkan, karena kan nggak diberitahu ya. Nah, jadi udah kebayang polanya kan, berarti pasti setengahnya kan ya, setengah dari tinggi badan, jadi 85 harusnya jawabannya ya. Gimana tuh gitu ya, nanti ke depan udah gitu aja kalau cuma ditanya cerminnya posisinya pas ya, diatur supaya tidak ada yang mubazir ya. Kalau ini kan yang ke atas nggak ada mubazir. Nah, ini C1 nya paling atasnya. Nah, sekarang tinggal lihat yang paling bawah juga sama seperti itu ya. Nah, jadi prinsipnya gampang saja. Nah, ini misalnya bagian mata gitu ya, kemudian ini ya ke bawah sini ujung kaki. Nah, ini F-nya. Nah, ini nanti bagian yang akan melihat ujung kaki kan ujung bawah cermin ya, jadi di sini gitu misalnya. Nah, misalnya ujung bawah cerminnya kita sebut dengan C3 gitu ya, C3, maafkan kurang bagus gambarnya. Ini sinar datang dari ujung kaki. Nah, kemudian dipantulkan sampai ke mata. Nah, itu baru kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita perpanjang sinarnya, kita akan dapatkan ya, ini akan melihat sama seperti yang tadi ya. Nah, ini adalah E aksen ya, bayangan mata. Nah, kemudian kalau kita perpanjang sinar pantul yang menuju ke mata dari ujung kaki ya. Nah, ini kita akan dapatkan bayangan ujung kaki F aksen. Nah, gitu. Nah, jadi bagian yang akan kita pakai, bagian cermin yang akan terpakai untuk melihat bayangan mata sampai ujung kaki itu yang ini. Ya, ini cerminnya cukup segini. Dari C2 sampai C3. Ini bagian untuk melihat bayangan mata, E aksen itu bayangan mata sampai bayangan ujung kaki F aksen.
Ya, misalkan saja, nah ini kita sebut dengan Y2 gitu ya. Dengan cara yang sama seperti yang tadi, misalnya ini kita kasih sudut beta gitu ya. Maka ini kan sama tadi ya, ini S juga ya kan. Nah, kemudian yang ini S aksennya juga sama, S aksen itu sama dengan S ya. Berarti kembali lagi kita seperti tadi yang Y2 dibagi dengan S itu akan sama dengan nah, ini sisanya kan tadi tinggi orangnya 170. Tadi udah kita misalkan untuk mata ke ujung kepala 10. Jadi tinggal 160 cm ya. Dibagi dengan 2S. Nah, sama dengan yang tadi, kita tinggal coret-coret yang ini. Nah, kita akan dapatkan Y2-nya itu adalah 80 cm. Gitu ya. Nah, jadi kita punya 5 cm untuk melihat mata sampai ujung kepala, 80 cm untuk melihat mata sampai ke ujung kaki. Jadi tambahkan ya, jadinya 85 cm. Nah, tapi kok lama Rizdi ngebahasnya? Iya, kan tadi sudah dibilang. Cepatnya gimana? Cepatnya kalau posisi cerminnya pas, tepat ya, maka tinggi atau panjang cermin yang vertikal untuk melihat bayangan seluruh badan itu adalah setengah tinggi orang. Nah, jadi cukup itu. Itu akan cepat banget, nggak akan sampai 30 detik ya. Begitu lihat, bayangan tinggi orangnya 170. Berarti kalau posisi normalnya, posisi cerminnya tegak, dan tidak ada yang mubazir, tidak ada yang terlihat, tidak ada yang tidak terpakai, semuanya terpakai untuk melihat bayangan, pasti cermin yang digunakan adalah setengah tinggi badan, jadi 85 cm. Cukup jelas? Oke, kita perkuat dengan soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal kedua. Seorang berdiri dengan posisi mata terletak 150 cm di atas lantai di depan cermin datar sepanjang 50 cm yang dipasang vertikal di atas meja yang tingginya 40 cm dari lantai ya. Tinggi bayangan bagian badan yang terlihat adalah berapa sentimeter ya. Nah, untuk membantu coba kita gambar dulu ya, kita buat ilustrasi dulu. Nah, sekarang sudah kita buatkan gambarnya atau ilustrasinya. Ini misalnya orang dari ujung kaki F ya sampai mata I maksudnya. ini mata ya. 150 cm, kemudian ada cermin yang tingginya 50 cm ya, dipasang vertikal 40 cm dari atas lantai. Jadi di sini ujung bawahnya C2, ujung atasnya C1 ya. Nah, pertanyaannya bagian badan yang terlihat ya di cermin itu berapa sentimeter ya. Nah, jadi pertama kita akan lihat bagian atas ya, bagian atas cermin itu akan melihat apa ya. Bagian atas cermin itu adalah C1, akan melihat apa. Caranya adalah kita mulai dari kondisi akhir. Kondisi akhir itu apa? Bayangan yang terlihat itu artinya nanti ada sinar pantul yang sampai ke mata. Jadi kita gambar, caranya kita gambar sinar pantul dari C1 ujung atas ini ya ke mata. Jadi ini sinar pantulnya. Nah, sinar pantulnya, sinar datangnya kita gambar simetri aja ya. Nah, kan ini mudah matematikanya. Ini 150 cm, kemudian tinggi mejanya 40, tinggi cerminnya 50, kan berarti ini adalah berapa? Dari sini ke situ? 90 ya, 90 cm ya. Nah, berarti sisanya bagian yang di atas cermin itu adalah berapa? 60 cm ya. Berarti ini 60 cm. 60 ya, saya tulis 60 aja ya. Nah, kita akan cari, ini akan melihat apa nih ujung atas nih, akan terlihat bayangan apa. Caranya kita buat sudut yang sama. Sudut datang kan sama dengan sudut pantul. Jadi misalnya ini sudutnya alfa ya, nanti pun akan datang dari dengan sudut datang alfa juga. Jadi kira-kira seperti ini. Ini sinar datangnya. Ini alfa juga. Nah, kalau ini alfa juga, kan mudah ya. Mudah gimana Pak? Ya ini segini ini juga pasti sama dengan 60 juga. Iya kan? 60 juga. Yang merah itu saya tandain merah. 60. Jadi ini yang kelihatan di cermin ya. Kelihatan di sini titik di C1 gitu ya. Nah, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini akan terlihat di cermin itu mulai dari titik yang barusan kita tandai ya, titik ini. Nah, ke bawah. Nah, ke bawahnya sampai kemana? Nah, kita lihat ya. Kita lihat dari bawah ini. Dari bawah ini gimana? Kelihatan nggak ujung kakinya gitu ya? Kalau ujung kaki kelihatan nggak? Nah, kelihatan pasti ya.
Nah, kalau kelihatan, ya tinggal kurangin aja kan. Ini bagian yang atas ini kan berarti nggak kelihatan, karena kelihatannya mulai dari titik yang barusan kita tandain itu. 120 cm di bawah mata. Alias kalau dari bawah ini kan tersisa tinggal 150 dikurangi 60, kurangi 60. Berapa? Ya, 30 cm. Nah, berarti udah jawabannya yang E. Gitu. Ya, bisa dipahami ya, insya Allah ya. Nah, kalau masih kurang jelas, nah terus cermin yang panjang ke bawah 50 cm itu nggak kepake dong. Ya, memang tidak semuanya kepake. Hanya kepake sebagian kecil ya. Kita lihat berapa bagian yang dipakai untuk melihat bayangan badan ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah kita lihat nih yang bawah nih, sinar datang dulu ya. Sinar datang. Nah, kita akan lihat ujung kaki itu terlihat oleh mata. Itu kan artinya harus ada sinar yang sinar pantul yang sampai ke mata supaya terlihat kan. Nah, jadi kita bagi dua aja sebetulnya simetri dari mata sampai ke kaki. Kan 150 cm ya. Kenapa kita bagi dua? Ya supaya sudut datang sama dengan sudut sinar pantul seperti tadi. Misalnya di sini ya, kita bagi dua. Nah, jadi ini karena ada sinar pantul yang sampai ke mata ya, sinar datangnya dari ujung kaki ya. Nah, gitu. Nah, kalau ini sudutnya beta, ini nanti beta juga ya. Jadi nanti akan kebagi dua. Kebagi dua itu berarti berapa? Ya berarti 75 cm kan. Dari lantai ya, 75 cm. Itu posisi cermin atau bagian bawah cermin, bagian cermin yang dipakai untuk melihat ujung kaki itu di sini. Oh, diperpanjang. Nah, ini bayangan ujung kakinya kelihatan nih, F aksen ya. Nah, terus nanti yang kalau diperpanjang lagi ini bayangan yang atas itu yang terlihat itu yang ini. Nah, gitu. Jadi yang akan dipakai berapa bagian cermin? Ya, tentu mudah juga ya. Nah, kan tadi udah nih C1 sampai ke bawah itu 90 cm kan. Sementara 75 cm ke bawah ini kan nggak dipakai melihat bayangan ya. Berarti yang melihat bayangan itu cuma sebelah sini saja. Nah, 90 dikurangi 75, ini 15 cm. Nah, ini adalah bagian cermin yang termanfaatkan ya, dipakai untuk melihat bayangan badan. Ya, gitu. Nah, sisanya yang bawah nggak kelihatan. Pakai apa? Dipakai lihat lantai ya, lantai depannya. Jadi ini kelihatannya cermin di toko sepatu ya. Ya kan, kalau cermin toko sepatu biasanya ditaruhnya di bawah ya. Supaya kelihatan sepatunya gitu ya. Dan bagian depannya nanti kan dicoba ya, dan orangnya duduk biasanya gitu kan gitu. Nah, jadi seperti itu ya posisi masang cerminnya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikut kelihatannya lebih menantang ya. Cermin datar sepanjang 1 cm nih sebelah kiri cerminnya ya. Kemudian dipasang pada pertengahan lebar dinding ruangan yang berukuran 21, ini 21 cm ya. Jarak cermin ke dinding berarti ya. Dan 15 cm lebarnya ini ya. Seorang pengamat berdiri di depan cermin sejauh X, ini orangnya, agar ia dapat melihat seluruh lebar dinding yang berada di belakangnya melalui cermin. Maksimum X ya, X itu jarak orang ke cermin ya. Nah, jadi langsung saja, triksnya adalah kita bagi dua gimana? Kita bagi dua cermin bagian yang atas dan cermin di bagian bawah ya. Nanti kan cermin yang tengah-tengahnya itu kan pasti dia akan melihat lurus ya, bayangan dari titik di tengah ini. Nah, jadi nanti kita akan mencari setengahnya aja, terus nanti dikali 2 ya kan. Nah, ngerti ya maksudnya dikali 2. Nah, karena bagian sebelah atas ini ya, bagian atas ya, katakanlah kanan lah ya, kalau orang yang ngadep ke sana, kanan dan kiri ya, itu kan simetri ya. Nah, yang kanan ngelihat menggunakan setengah meter cermin, yang kiri menggunakan setengah meter cermin juga ya. Jadi seperti itu. Jadi caranya adalah tinggal kita tarik saja ujungnya ya, ujung bagian atas ini. Ini kan nanti yang akan melihat ujung sebelah sini kan, ujung kanan ya. Jadi kita tarik sinar datang, sinar pantul maksudnya, sampai ke mata orang sini ya. Nah, seperti ini.
Nah, inilah bayangan. Ini titik yang akan melihat bayangan ya, bayangan karena ada sinar datang dari sini kan, sinar datang. Nah, maafkan ya, anggap aja lurus lah ya gitu ya. Nah, ini misalnya ini yang segini ini ya, kita akan lihat ini adalah bagian cermin yang bagian dinding yang terlihat oleh cermin sebelah atas ya atau kanan. Ya, itu yang merah ini, saya tandain merah. Ini bagian yang akan kelihatan. Nah, berapa itu? Nah, ini akan saya bagi dua. Bagian yang ini ke atas, ini saya sebut dengan Y. Bagian yang ini kan otomatis sama dengan lebar cermin ya, 0,5 ya, 0,5. Setengah lebar cermin maksudnya, 0,5 meter ya. Nah, kemudian kita buat garis bantu. Nah, misalnya kita buat nih di sini ada sudut alfa. Ya kan ini alfa juga. Ya. Ini juga alfa kan. Nah, gitu. Nah, kalau sudah kita bikin perbandingan segitiga aja. Perbandingan segitiga kita mulai dari segitiga yang kecil ini. Nah, sisi vertikalnya ini cerminnya adalah setengah meter. Ya, setengah meter kan? Ya. Kemudian sisi mendatarnya X. Kemudian kalau kita lihat segitiga yang atas, nah ini nih. Ini saya warnai kuning. Nah, bagian depannya adalah Y. Ini Y kan? Kemudian sampingnya itu adalah jarak cermin ke dinding itu 21. Jadi perbandingan segitiganya akan menjadi 0,5 dibagi dengan X, pakai tangan ya, depan dibagi samping, 0,5 dibagi X, itu akan sama dengan, sekarang lihat cermin yang besar, segitiga yang besar, itu kan sama dengan Y dibagi dengan 21. Ya, depan dibagi samping. Gitu. Nah, dari sini tentu mudah sekali, tinggal kali silang 21 kali setengah, 10 setengah. Jadi nanti kita akan dapatkan Y itu sama dengan 10,5 dibagi X. Gitu. Nah, lalu yang akan kita cari adalah bagian cermin yang terlihat, salah ngomong. Bagian dinding yang terlihat di cermin. Itu kan tentu saja dari bagian atas sampai bagian bawah. Nah, gitu ya. Misalnya kita sebut dengan D. Gitu. Nah, tentu saja D-nya itu mudah sekali kan ya. Tinggal Y ditambah dengan 0,5 kan. Y tambah 0,5. Nah, tapi hati-hati, ada simetri kan atas bawah ya. Nah, jadi dikali 2. Nah, jadi sama dengan 2Y ditambah dengan 1. Nah, Y-nya tadi itu kan 10,5 per X. Jadi ini sama dengan 2 dikali 10,5 dibagi X. Ya. Nah, tambah 1. Alias ini akan sama dengan D-nya sama dengan 21 dibagi X ditambah 1. Gitu ya, rumusannya dapat seperti itu. Nah, yang diminta adalah melihat seluruh lebar dinding. Nah, karena melihat seluruh lebar dinding, berarti D-nya itu tidak lain adalah yang diminta adalah 21. Gitu ya, 21. 21 jadi sama dengan 21 dibagi dengan X ditambah dengan 1 ya. Oh, kok 21 salah. maaf. D-nya bukan 21, ini 15 ya, kan lebar dindingnya 15. 15, maafkan. Nah, udah tinggal pindahkan. Nah, ini saya lanjutkan di sini ya. Nah, kita pindah ruas jadi 14 sama dengan 21 dibagi dengan X. Ya, ketemu lah ya. X-nya sama dengan 21 dibagi 14. Jadi berapa? Jadi 1,5 meter. Jadi D jawabannya ya. Cukup jelas ya? Satu soal terakhir berikutnya. Ya, ini soal terakhir duplikat dari soal sebelumnya. Pertanyaannya diganti ya. Yang ditanya apa? Seorang pengamat berdiri di depan cermin sejauh 3,5 meter. Jadi X-nya udah dikasih tahu. Nah, pertanyaannya adalah berapa lebar bagian dinding yang dapat terlihat di cermin ya. Nah, itu berapa meter ya? Lebar bagian dinding yang terlihat di cermin. Jadi, sama seperti yang tadi, kita cukup melihat setengahnya dulu saja. Jadi gini ya. Nah, nanti kita tarik garis ya, sinar datang, sinar pantul maksudnya ya, dari mata ke ujung bagian cermin bagian atas. Nah, terus nanti ada ini tentu karena sinar datang ya, sinar datang dari sini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita buat sama seperti yang tadi ya.
Nah, ini yang tadi kita sebut dengan Y, yang ini akan sama dengan bagian cermin setengahnya ya, setengah. Nah, kemudian kita buat lagi sudut ya. Nah, sama persis dengan yang di atas ya, mudah-mudahan masih ingat, ini setengah. Nah, ini X-nya, ini sudut alfa, ini alfa juga, ini alfa juga ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita gunakan perbandingan segitiga seperti tadi persis ya, persis. Jadi kita punya setengah dibagi dengan X itu akan sama dengan, ini pengulangan aja ya, supaya lancar lagi ya, lebih lancar lagi. Y dibagi dengan 21 ya, nanti dapat Y-nya sama dengan 10,5 dibagi dengan X gitu ya. Nah, jadi lebar dinding yang terlihat itu adalah 2 kalinya ini ya. 2 kalinya berarti tadi kita gunakan di soal sebelumnya itu huruf D ya. D-nya sama dengan 2 dikali Y ditambah dengan 0,5 ya. Nah, jadi 2Y ditambah 1. Y-nya itu ya. Jadi rumusnya 21 per X ya ditambah dengan 1 ya. Nah, gitu ya, betul ya D-nya itu. Nah, soal udah memberitahukan X-nya adalah 3,5 ya. Jadi 3,5 udah plus 1. 21 bagi 3,5. Kalau dibagi 7 kan 3 ya. Jadi kalau dibagi 2,5 itu dibagi 3,5 itu 6. Jadi 6 tambah 1. 6 tambah 1 7 meter. Jadi nah, gitu ya. Nah, yang bisa ditarik kesimpulan dari soal ini adalah dengan soal nomor 4 tadi adalah artinya kalau kita punya cermin terbatas seperti ini, cermin terbatas, kalau kita makin jauh ya, barusan kan makin jauh ya. Ingat ya, makin jauh bagian dinding yang terlihat bayangannya itu makin kecil ya, sudut pandangnya makin sempit kan ya, makin jauh. Nah, kalau kita makin dekat ya, makin dekat itu tadi waktu soal yang sebelumnya kita bisa lihat lagi. Itu kan jaraknya berapa untuk melihat seluruh dinding itu kan jaraknya minimal berapa tadi, 1,5 meter kan. Ya 1,5 meter ini cukup untuk melihat bayangan seluruh dinding nih, bayangan seluruh dinding. Kalau maju lagi ya pasti akan ngelihat tidak cuma dinding sebelah belakang tapi juga dinding kanan kiri ya kan. Nah, kalau mundur ya barusan kita buktikan misalnya jaraknya 3,5 meter dari cermin, ternyata yang terlihat adalah hanya 7 meter dindingnya. Jadi makin jauh makin sempit yang akan kelihatannya. Nah, begitu ya. Oke, saya kira itu sudah hampir setengah jam. Cukup lah ya, insya Allah mudah-mudahan nih soal 1 kisi-kisi ya bisa dijawab dengan cepat ya. Setelah latihan-latihan tentu saja nanti kecepatan akan bertambah ya. Oke, mudah-mudahan manfaat. Doakan saya sehat sehingga nanti bisa segera muncul video untuk kisi-kisi yang berikutnya lagi ya. Demikian, salam sehat dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.